lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul a'udzubillahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taqsibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum. Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Saudara sekalian, sebelumnya ayat 157 sebuah kezaliman saat manusia itu tidak mengikuti standar yang Allah turunkan. Dengan penegasan Allah, faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum, sungguh telah datang penjelasan. Bayyinah itu bukti nyata bahwa yang Allah turunkan Islam, yang Islam itu zaman itu dijelaskan dalam standar pemahaman Al-Quran, itu disebut qad ja'akum bayyinatun min rabbikum. Jadi penjelasan yang gamblang, alasan yang nyata, bukti nyata telah datang kepada kamu, sehingga tak punya alasan. Kalau kami diberi kitab, pastilah kami ini lebih jauh dapat petunjuk dibanding Yahudi Nasoro sebelumnya. Padahal Yahudi Nasoro itu sudah keluar dari standar Taurat maupun standar Injil, sehingga orang-orang kufar Mekah itu mengatakan, kami kan belum diberi kitab. Kalau kami diturunkan kitab kepada kami, pastilah kami jauh lebih mendapatkan jalan lurus dibanding mereka. Kalau dijawab, hari ini telah datang kepada kamu Al-Quran. Yang Al-Quran itu merabbikum, dari Tuhan kamu, penciptamu, pengaturmu, pemilik. Yang Al-Quran itu hudan itu standar hidup. Kalau manusia itu tidak mau sengsara, manusia itu mau bahagia, tapi untuk meraih kebahagiaan, menghindar dari kesengsaraan, dan diizinkan oleh Allah semua cara dipakai. Maka diturunkan standar hidup lagi. Jadi yang dilarang oleh Allah itu standar untuk ditinggalkan. Yang diperintah oleh Allah itu standar untuk dijalani. Tidak itu saja, kalau dijalani warahmatun, bentuk kasih sayang Allah. Jadi tidak saja manusia itu dicipta dalam bentuk postur terbaik, tapi dikasih program hidup. Bahwa jabatan kita ini apa? Jabatan kita itu khalifah. Jadi kita ini punya status kita ini apa? Jabatan yang dijalankan di dunia ini khalifah. Mana khalifah itu? Generasi terbaik yang memerankan peran Islam, yaitu apa? Kepatuhan kepada Allah, bukan kepatuhan kepada kemauannya. Umumnya manusia kan gitu kan, yang mau itu yang dijalani, undang-undangnya yang dijalani. Yang tidak mau itu tidak dijalani, maka bikin standarisasi laku. Itu manusia. Makanya kalau dijalankan akan menimbulkan apa? Benturan juga. Bentuk klimaknya perang.
manusia. Nah, perang-perang yang terjadi itu apa? Ingin satu kelompok mendominasi kelompok lain. Standar pemahaman hidupnya supaya dipakai oleh yang lainnya. Makanya Fir'aun itu tidak pernah mengaku Allah. Allah Anak ilahun, aku Tuhan, anak roh, akulah pengatur. Di rububiyah, ya, itu yang tidak diraih oleh Fir'aun. Dan itu dijadikan standar apa? Acuan sebagai legalitas saat manusia berbuat atau tidak berbuat. Jadi manusia itu butuh legalitas hukum. Namun apa yang terjadi? Standarisasi legalitas hukum ini banyak diciptakan oleh satu kelompok segelintir manusia untuk akan jajah kelompok yang lainnya. Nyatanya kan gitu. Jadi digerumuni. Kalau dalam bahasa sekarang digerumuni kelompok yang paling kuat untuk apa? Menguasai kelompok yang paling lemah. Ini adalah Allah. Sehingga tidak mungkin manusia dapat kasih sayang, rahmat kecuali dari ajaran yang maha kasih maha sayang. Maka paman adalah, kalau demikian Allah itu menurunkan standar legalitas hukum sebagai standar sah tidak sahnya sebuah kegiatan hidup. Adakah yang paling boleh mimman kadzdzaba bi ayatillah, ya, dibanding orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah? Gambarannya gini, kalau saya menolak satu merek minuman, bukan berarti saya tidak butuh minum, maka saya akan memilih yang lainnya. Tidak usah saya ngomong saya tidak suka, tidak usah saya ngomong ini kotor, tidak usah saya ngomong ini legalitas produksinya masih diragukan, tidak usah. Ketika saya tidak memakai ini, itu lebih real dari kata-kata apa tidak? Jadi tidak. Makanya kadzdzaba itu tidak mesti ngomong. Ya. Lu kenapa? Gak usah kenapa. Pokoknya dia tidak memakai yang diturunkan oleh Allah. Makanya Abdullah itu dari kata akbar, itu dari kata apa? Kabur kan besar. Akbar paling besar. Abdullah adakah yang paling boleh dibanding orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Sehingga ayat di sini sama dengan bayyinah. Itu ya bayyinah. Contohnya gini, larangan ya. Ada yang melakukan larangan. Jadi perbuatan itu ya. Ada pelaku, ada akibat dari pelaku yang menjalani larangan. Tindakan melakukan larangan, ada pelakunya. Nah, pelakunya kan realitas gitu ya. Dampaknya bisa dilihat mengukur. Maka keempat ini disebut apa? Ayat. Makanya di sini bukan di ayat tapi ayat, itu jamak, bukti-bukti. Makanya pasti disebutkan apa? Person pelakunya. Nah, person pelakunya ini, ya pelakunya bisa berkata-ganti, tapi laku itu bisa dilakukan siapa? Makanya disebut nama dalam Quran. Ya, ada nama Namrud, ada nama Fir'aun, ada nama Harun, ada nama nabi-nabi. Itu kan satu bentuk legalitas hukum. Ya. Cuma masalahnya legal menurut siapa? Legalitas itu siapa yang legal? Itu saja sebetulnya. Sehingga alur sejarah ini tetap pelakunya berbeda-beda, tapi alurnya tidak bisa berubah. Makanya ada surat Al-Qasas. Al-Qasas itu jamak dari kisah, jamaknya Qasas. Kisah-kisah itu bukan legenda, itu realitasnya ditulis sejarah. Apakah bukan ayat? Fir'aunnya sudah tidak ada, tapi lampu Fir'aun itu masih ada.
Lalu orang yang meniru lagu itu, ini ada lagunya, dampaknya sama. Apa kok sama? Orang yang punya modal keselamatan yang jauh lebih banyak. Jadi Fir'aun itu kan punya modal selamat, tapi tidak bisa menyelamatkan dirinya, jangankan keluarganya, jangankan pengikutnya, dirinya tidak selamat. Padahal dia itu siap menang. Bukan ayat. Jadi, di sini ayat itu sama bukti-bukti. Tidak itu saja, wasodafa anda dan berpaling darinya. Berpaling kan bukan berada. Penolakan, yang penolakan ini secara sistemik ada ganti, itu saudara. Kalau saya menolak sistem legalitas hukum Quran, apakah tidak butuh saya sistem legalitas? Itu namanya saudara ini. Dan orang tidak terasa. Kenapa tidak terasa? Ada legalitas hukumnya kok. Di sini ada. Makanya Islam itu bukan sekedar upacara-upacara, tapi Islam itu sebuah sistem. Kesatuan sistem-sistem itu namanya syariat. Jadi ada hukum jual beli, ada hukum pernikahan, ada hukum bagaimana mengangkat pimpinan, bagaimana standar pemimpin menurut Islam. Nah, perangkat-perangkat undang-undangan ini namanya syariat. Apakah ketika orang menolak perangkat perundang-undangan Islam tidak butuh syariat? Betul. Jadi ketika kita dibikin syariat itu pasti ngeri-ngeri gitu. Padahal orang butuh syariat. Jadi ini lagi waktu. Sana juzi akan kami berikan balasan. Jasa itu balasan. Ya. Alladzina yastikuna, orang-orang yang melakukan penolakan tadi, an ayatina, yang penolakannya itu dari ayat-ayat kami. Buktinya apa? Dia ganti. Saya tidak mau ini, tidak usah ngomong. Buktinya dia cari ganti. Itu kan dia. Su'al adab, su itu maknanya buruk gitu. Al adab ini adab. Maksud adab buruk. Gila ya. Orang yang tidak memakai syariat Islam, meskipun dampaknya itu belum terjadi, saat itu dia melakukan sebuah kejahatan. Kenapa? Udah ilmiah. Loh, ketika saya itu tidak memakai hukum yang tidak ilmiah, berarti apa? Tidak alamiah. Tidak alamiah. Contohnya begini, orang kalau tidak mau sistem perdagangan Islam pasti riba. Nah, orang yang menjalankan praktek riba itu ada penolakan di dalam batinnya. Kenapa? Sistem riba itu sebetulnya dalam teori politik ekonomi Islam, saya mengatakan teori politik. Kenapa tidak ada yang bebas politik? Itu tidak ada. Jadi akan menciptakan ketegangan secara kejiwaan kita. Itu kalau masal gimana? Mari kita buktikan. Sistem riba itu tidak akan mampu bertahan. Kenapa? Karena itu sebuah sistem yang tidak ilmiah dan tidak alamiah. Yang ilmiah alamiah itu tolong menolong dengan syariat Islam. Mari kita teliti ketika saya meminjam orang, ya, atau saya meminjami orang, siapa yang mau bikin syarat? Saya yang meminjami atau yang pinjam? Nah, ini coba kita ke sistem riba gitu ya. Dia di pihak yang di atas. Saya, kamu pinjam saya, menurut saya. Makanya disebut problema, pemilik harta. Nah, kalau ada orang pinjam ke saya, yang bikin syarat pengembaliannya yang pinjam. Dicatat, saya mengembalikan dalam jangka 1 tahun. Ya. Nanti jatuh temponya ditunjukkan ini. Jadi, saya perbarui lagi apa? Tambah 2 bulan, setahun 2 bulan. Catat 2 bulan. Kenapa? Seimbang tolong-menolong. Tapi kalau sistem riba kan dari ibu, kamu butuh kepada saya, menurut saya. Berarti apa? Ninjam itu janji, menguasai. Makanya Rasulullah itu menegaskan apa?
min wala baditaini wa faqril rijal, berlindung dari kuasa hutang dan ditindas orang. Kenapa? Lewat hutang itu bisa sebuah negara menindas negara yang lain. Dan praktek ini terjadi kalau kamu tidak mampu mengembalikan, dan memang di setting itu tidak bisa mengembalikan, maka pengelolaan hutang, pengelolaan biolaut, biota, saya yang nggak boleh naik, bisa memungkinkan jadi penjajahan apa? Makanya juga harus tuh Allahumma inni a'udzubika min wala'i dzai, aku berlindung pada Engkau ya Allah jadi kuasa hutang, kau beri derajat dan penindasan seorang lewat hutang. Ini negara kita ya, apa? Negaranya kaya, di laut kita kan, hasil tambah, tapi kaya hutang. Itu buktinya tahu bukan ada, doa itu nyata ada. Ini ya. Jadi soal azab itu sebelum dikubur, sebelum diakhirat, dia dihinakan, diumumkan, ranking negara yang banyak hutang. Padahal apa tak malu kita? Malu sekali. Jadi ya, itu soal azab itu berkadang di kubur akhirat, dunianya sudah dipermalukan, ditindas lewat hutang, apalagi nanti di akhirat. Bima kanu yasrikun, kenapa soal ada? Disebabkan mereka itu bermaling, menghalangi orang dari mengikuti standar legalitas yang sudah Allah turunkan. Iya ya. Nah sekarang kita dijak oleh Allah SWT. Ini umat Islam bisa macam ini. Hal yang berguna tidaklah mereka menanti-nanti apa yang saya lakukan ini, atau apa yang tidak saya lakukan itu kan aktivitas. Saya tidak menjalani itu laku, saya menjalani itu laku. Kenapa? Berbicara legalitas hukum. Kenapa? Perbuatan manusia pada standar hukumnya. Sebab yang dihukumi oleh hukum Islam itu perbuatan orang. Saya tidak, itu ada mengandung hukum konsekuensi. Saya tidak, kenapa tidak kan itu kan? Larangan siapa kita? Ketika saya menjalani perintah siapa? Kenapa? Saya tidak menjalani itu karena saya takut konsekuensi ketika saya jalani sebuah larangan ini. Karena ada takut manusia. Nah, problema ketakutan ini harus disalurkan supaya apa? Tidak sekedar hanya takut, semua cara dipakai, tidak boleh. Gitu ya. Makanya hukum itu apa? Tita Allah yang berkenaan dengan perbuatan. Saya tidak menjalani standar siapa yang kamu pakai, larangan siapa. Kemudian kamu menjalani itu perintah siapa? Itu manusia. Gitu ya. Maka ketika saya mengambil larangannya sebagai standar untuk tidak menjalani sebuah aktivitas, dan itu aktivitas. Ketika saya mengambil perintahnya untuk menjalani satu kegiatan, dan itu legalitas hukumnya ada perintah, itu ya, sama-sama menanti. Gitu. Apa yang dinanti? Akibat dari pilihan hukum tadi. Itu pilihan kok. Gitu ya, bukan senang tidak senang. Perintahnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati kecuali kondisinya muslim. Muslim itu orang yang patuh pada standarisasi legalitas syariat. Bukan suka dijalani, tidak suka tidak jalani. Bukan itu muslim menyerah kepada apa? Suka tidak sukanya. Ayatnya tadi itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha muslim jagalah Allah. Apa jaga? Legalitas yang Allah turunkan. Itu ayat tadi ya. Qad ja'akum bayyinatun mir rabbikum, telah datang. Bukti nyata itu sudah datang kepada kamu. Yang bukti nyata itu hudan rahmat, kasih sayang. Itu ya. Apa yang mereka nanti illa anta yaumul malaika. Ya. Kecuali penantiannya itu datangnya malaikat kepada mereka. Apa malaikat datang itu? Ya malakul maut. Malaikat maut itu bukan Israel saja. Ini ya, malaikat Israel kan ada petugasnya ya.
ada malaikat rahmat yang mengawal, ada malaikat yang memperlakukan dengan dulu. Wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kalau malakut itu satu, kalau malaikat wal malaikatu yadribuna wujuhahum. Orang kafir kalau mati malaikat itu memukul ini, bukan ditarik dengan sopan. Keluar gak akhrijuan keluar ke nyawamu. Jadi dipukul gitu, dari perintah itu malaikat, bukan satu orang. Nah ini maksudnya hati-hati kamu bisa membangun sebuah legalitas ya yang kau atas namakan hukum legal menurut kamu. Nanti mati. Walau taro tidak apa al-humul malaikat. Andaikan kau lihat saat mereka orang-orang yang menolak hukum Allah sebagai standar legalitas perbuatannya. Jadi tidak tawaffahumul malaikat, saat malaikat mematikan mereka. Ya, yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Para malaikat itu memukulkan tangannya kepada apa? Adbarahum. Ya, pada punggung-punggung mereka dengan mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Makanya nanti Rasulullah manusia teladan yang Muhammad if'al masyita fa'inna Muhammad lakukan segala. Tapi kalau nanti mati kalau tidak bisa mati mumpung kan itu. Kalau tidak ada mati, jangan sampai kesadaran ini tumbuh di saat kesadaran ya sudah tidak berguna lagi. Filter itu sudah sadar ketika terjepit ya upaya-upaya rasionalnya sudah tidak bisa. Gitu ya. Maka hatta idza akhadha bil qurab, jika tenggelam ini itu sudah proses tenggelam ini. Qala amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Aku percaya pada yang dipercayai banu Israil. Nyebut Allah tidak bisa. Ya Allati la ilaha illa huwa Allah, la ilaha illa huwa itu ada, la ilaha illallah itu ada, la ilaha illa anta itu ada, yang diucapkan sangat kondisi sudah ada rasionalitasnya, sudah ada berfungsi. Nabi Yunus itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh, itu ada, redaksi itu ada, tapi dicegah dari kata-kata itu. Amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Aku percaya dengan yang dipercayai bani Israil. Tidak sah kata-kata itu. Saya ucap wa ana minal muslimin, saya termasuk orang muslim. Tapi kata-kata legal la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah pernah keluar. Padahal ngaku muslim ya. Pertanyaannya gini, loh, kalau saya mengaku muslim sementara saya membenci syariat Islam, itu gimana bahasa Indonesia? Ada mati, Masya Allah. Au ya'ti ya rabbuka, atau datangnya Tuhanmu apa? Nanti jadi hisab. Jadi hisab kan itu ya. Malaikat turun, Allah turun, Allah tanpa ditakwil turunnya gimana? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak seperti makhluk turunnya Allah, seperti ada ya datangnya Allah. Jadi mati atau perhitungan amal nanti. Au ya'ti ya ba'du ayati rabbika, atau datangnya sebagian bukti-bukti pengaturmu apa? Dunia ini. Jadi yang paling seru sekarang dikurangi. Peristiwa bencana alam. Kalau ayat tidak percaya orang sekarang. Bencana alam itu kan fenomena alam, bencana alam yang muncul. Tapi Allah kaitkan bahwa fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydihim, menggejala kerusakan di darat dan di lautan karena perbuatan kesengajaan mereka. Kenapa kok dikatakan kesengajaan mereka? Karena ada legalitas hukumnya. Masa kalau saya itu tidak sengaja, mau aturan ini
tapi aturannya rusak. Itu yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, pada saat datang sebagian dan semuanya bukti-bukti penolakan, bukti-bukti ayat-ayat Allah tadi, la yanfa'u nafsan imanuha, keyakinan seseorang tidak memberikan dampak manfaat. Tidak bisa, sudah ditutup. Lam takun yang tidak jiwa tadi amanat min qablu, percaya kepada legalitas hukum Islam sebelumnya. Iya, saya mengakui, sudah beda nalar mengakui. Masa kita bisa gini? Akibatnya sudah terjadi. Saya percaya kepada sebab. Kalau kamu percaya kepada akibat, sebabnya lakukan dulu. Kalau sebab negatif saja, sebab positifnya lakukan. Itu rasional jalan Islam. Tidak mungkin kita berdoa kepada Allah sementara keseharian jalannya itu menuju celaka, doanya minta selamat. Bisa tidak itu? Tidak bisa. Padahal Islam itu ada standar legalitasnya. Yang standar legalitas itu kita harus yakin itu cara terbaik yang dipilihkan oleh Allah SWT. Dalam surat Al-Qasas itu kan itu. Surat Al-Qasas 28. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, maka namahu dia. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, maka namahu dia. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, maka namahu dia. Subhanallah amma yusyrikun. Ayat 68. Wa rabbuka, dan pencipta, pengatur, pemilikmu Muhammad, yakhluqu ma yasha'u, menciptakan apapun yang dia kehendaki, wa yakhtar, dan dia yang memilihnya. Allah memberikan fasilitas, dipilihkan hukum, ini boleh, ini tidak boleh. Apa bukan pilihan? Tidak mungkin Allah memodali, tidak dikasih pembekalan. Ini walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah dialah yang menciptakan segala yang di bumi untuk kamu semuanya. Tidak mungkin tidak dikasih pembekalan, kamu celakai, dikasih modal, tidak dikasih pembekalan. Maka dikasih pembekalan. Ini hukumnya boleh, ini tidak boleh. Ini penggunaannya, jangan lewat ini. Wa yakhtar, dan Allah memilihkan. Maka nama khiyar, mereka sedikit pun tidak memiliki hak pilih. Kenapa? Allah sudah memilihkan perangkat-perangkat pembekalannya. Ya. Wa ta'ala subhanallah, maha suci Allah dari mencipta dibiarkan begitu saja. Ya. Wa ta'ala, dan Allah maha luhur, maha tinggi, maha terhormat, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan dengan Allah. Apa yang mereka persekutukan dengan Allah? Masalah legalitas hukumnya. Padahal Allah itu mengatakan apa di dalam surat Al-Kahfi? Ini ya. Wala yusyriku fi hukmihi ahad. Dalam masalah legalitas hukumnya, Allah tidak menyertakan seorang itu. Allah bikin larangan itu tidak melibatkan malaikat dan nabi. Ahad tadi itu seseorang. Wala yusyriku fi hukmihi ahad, dan Allah tidak melibatkan seseorang lainnya hukum larangan, lain hukum perintah. Mari kita pilih. Bagaimana cara pilih? Saya tidak punya pilihan atas pilihan Allah. Itu maknanya gitu. Makanya para ulama mengatakan, bagaimana manusia memilih? Iya, saya memilih atau tidak memilih. Kenapa? Pilihan sudah ada. Nah sekarang, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu negatif. Allah tidak merubah, ya, yang positif jadi negatif sampai manusia yang merubah positif jadi negatif. Allah ngasih modal-modal taat, dikasih standar ketaatan. Nah, standar ketaatan ini bukan wilayah kita.
Taat tidak menjalani ada pilihan larangannya. Taat menjalani ada pilihan perintahnya. Maka dalam mengira manusia tidak punya pilihan atas pilihan Allah. Kembali kepada ini. Au kasabat fi imaniha khairan, atau melakukan di dalam imannya itu satu kebaikan. Apa maknanya? Pengakuan yang dipaksa itu tidak berlaku. Itu ya. Mukmin itu melanggar. Mukmin itu melanggar sampai dosa besar. Iya, tapi mukmin mengakui itu benar. Nah, Allah itu benar. Tapi saya tidak pernah melarang. Melanggar iya. Tapi orang yang dipaksa datang malaikat mau langsung percaya, itu keyakinannya tidak diakui oleh Allah SWT. Kalau keyakinan itu diakui itu wa ana minal muslimin, tidak diakui. Kenapa? Pengakuan ini jangan dipaksa. Itu ya. Lu beda loh. Orang melawan, lalu dengan perlawanannya itu langsung ditindak oleh Allah. Saya percaya tidak. Au kasabat fi imani wa khairan. Sedikit pun tidak diakui keimanan yang dipaksa oleh keadaan yang diakui oleh Allah. Itu ya. Lu beda kalau ini. Bagaimana akhiru kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Bisa orang mengucapkan itu. Karena itu ucapan ruh. Orang mukmin memang diajar. Rasulullah ngajar, pamannya tidak bisa. Ya amni qul la ilaha illallah. Ya, kalimatun asyhadu bika indallah. Satu penegasan yang saya nanti akan bersaksi di hadapan Allah, kamu itu muslim. Bisa, jangan jari nanti. Hadirin Allah. Muslim itu melakukan tindakan batin, pengakuan. Benar, yang saya larang itu benar memang. Tapi saya tidak pernah melarang. Itu yang dimaukan ampun. Itu yang disolati, itu yang dirawat jenazahnya secara Islam. Tapi kalau orang menentang saya itu gitu. Hadirin Allah. Jadi kasabat itu ada pengakuan batin dan itu Allah tahu. Yang pengetahuan kita apa ya Muslim, saya ajari la ilaha illallah. Tapi kalau sudah melontarkan melawan syariat Islam itu bahaya sekali. Nah, ini bagi kita yang mentelaah Al-Quran jangan sampai terseret pada hal semacam ini. Ulinda itu katakan Muhammad, ya tunggulah inna mutadilu, sesungguhnya kami ini ya termasuk orang-orang yang menanti mana memang undang-undangnya yang benar, mana perangkat perundang-undangnya yang benar, mana yang salah. Ini selanjutnya ini sudah bisa. Kebetulan saya ini ASN, saya ini pegawai negeri sendiri, sehingga banyak apa yang saya lakukan standar kami standar negara, tidak standar Al-Quran. Ada beberapa yang pasti, terutama terkait dengan pengelolaan anggaran, pasti standarnya standar negara, tidak standar Al-Quran. Sehingga sedikit banyak saya berkaitan dengan riba, sudah pasti itu. Kemudian dalam saya bekerja, SOP saya tidak SOP undang-undang dan dibikin oleh negara. Kebetulan saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Saya menentukan berapa pajak yang harus dibayar oleh rakyat. Saya melakukan menghitung denda kalau rakyat terlambat membayar atau kurang membayar. Itu dalam kategori ini saya agak terkritik ketika nanti jangan-jangan saya termasuk orang yang menentang hukum organik karena saya sebagai ASN. Terus terang saya tidak melakukan beberapa SOP saya pasti SOP negara yang berbeda dengan SOP Al-Quran, dan itu harus saya akui karena saya bekerja di negara. Kalau untuk posisi kayak saya gini gimana? Ada tiga tingkatan di dalam surah, sudah kita bahas ya, surah Al-Maidah.
ayat 46. Wa yahkum ahlul injil bima anzalallahu fi. Hendaklah pemilik Injil adalah kitab Muslim. Standar lahir pada zamannya Muslim, pada zaman Injil ya standarnya bukan Quran, menurut. Maka pengikut Injil, pemilik Injil itu hendaklah putuskan legalitas aktivitasnya itu bima anzalallahu fi, dengan yang Allah turunkan di dalam materi-materi hukum dalam Injil. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Siapapun yang tidak memutuskan standar legalitas hukum dengan yang Allah turunkan, mereka itu orang-orang fasik. Fasik itu bergelimang di dalam sebuah tindak yang dia sadar itu bukan dari Allah. Apalagi berseberangan dengan standar-standar keputusan legalitas hukum Islam. Gitu ya. Contohnya gini, yang benar itu warga Muslim itu terkena zakat apa wajib? Ya sekarang persentase Pak zakat ada. Gitu ya. Nah, itu seharusnya itu. Jadi dalam demokrasi proporsional, ya warga mayoritas itu harus diperlakukan dengan hukum yang dipeluk, agama yang dipeluk oleh mayoritas itu. Jangan disamakan dengan minoritas, itu namanya tirani minoritas. Nah, sama dengan itu. Jadi fasik itu di sini orang yang tahu itu memang satu bentuk orang berbeda dengan Islam, tapi berlangsung terus. Itu fasik. Nah berikutnya, wa anzalna ilaikal kitab bil haqq. Ya. Dan kami turunkan kepada engkau Muhammad kitab, ya, yang sebenarnya, yang sama dengan Quran. Musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab, ya. Yang Quran itu sebagai standar pembenar kitab yang sebelumnya. Bukan itu saja, wa muhaiminan alaihi, sebagai apa? Standar legalitasnya. Jadi kalau Quran tidak mengatakan benar, ya tidak benar. Kalau Quran mengatakan benar, itu benar. Itu muhaimin. Jadi tolong uji. Gitu ya. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskan di antara mereka itu dengan yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan mengikuti keinginan hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq, ya, yang menghalangi dari amat yang kau bawa, yaitu Quran ini. Ya. Nah, makanya wa alikum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Nah, di sini wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Orang zalim itu tahu, tapi saya punya keinginan beranjak dari kondisi semacam ini. Jadi ada zalim, ya, tidak punya keinginan merubah situasi. Kalau ada keinginan merubah situasi itu zalim. Tapi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Orang kafir itu menolak standarisasi kebenarannya. Jadi bisa fasik, bisa zalim, bisa kafir. Dipastikan kafir kenapa? Menolak legalitasnya, tidak mengakui hukum itu kafir. Insya Allah Muslim itu tidak punya niatan, tidak mengakui ya, cuma keinginan beranjak atau menikmati suasana itu. Beda status hukumnya di dalam pandangan Islam. Ini ya, nah, makanya seharusnya setiap Muslim itu memang memiliki jiwa-jiwa sensitif seperti itu. Ya, sehingga pada klimaknya kita mengambil jalan yang tidak bersinggungan dengan standar-standar yang memang berbeda dengan standar pengambil keputusan syariat Islam. Ini ya. Nah, dalam kondisi ini memang sudah mendominasi, apalagi sistem moneter internasional kan mendominasi, sehingga negara-negara tidak berkutik.
Tapi alhamdulillah ya, Jepang sekarang sudah beranjak untuk memakai sistem keuangan syariat Islam. Ya, di Eropa sekarang sudah beranjak. Semoga kondisi perubahan ya, sistem moneter internasional itu kembali kepada syariat Islam. Tapi Muslim tidak pernah merubah. Muslim merasa aman dari dan itu ada penilaian dari Allah sendiri. Nah, kembali dari sudah bisa belum? Bisa. Sudah.